8 tahun 2 bulan 10 hari kakek beliau Abdul Muttalib meninggal dunia. Dan sebelum wafat, Abdul Muttalib berwasiat supaya cucunya ini dirawat, diasuh oleh saudara kandung ayahnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, sehingga dengan nikmat Allah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian sirah nabawiyah, kajian sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca, mengkaji, membahas kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 tahun, di mana pada usia umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 tahun wafat ibundanya Siti Aminah. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang kita kaji disebutkan setelah wafat ibundanya Siti Aminah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakek beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib, di mana Abdul Muttalib sangat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dari putra-putra beliau sendiri, melebihi putra-putra Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib ini mendapatkan kabar, berita
dari pendeta Nasrani dari daerah Najran, perbatasan antara Arab Saudi dan Yaman. Ada satu daerah namanya Najran. Mereka penduduk Najran agamanya Nasrani. Pendeta-pendetanya mengetahui tentang kitab Taurat dan Injil. Di antara isinya adalah dari kitab Taurat dan Injil ini tentang dilahirkannya dan diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan ciri-ciri waktunya, dan dengan ciri-ciri waktunya sudah dilahirkan. Beberapa pendeta dari negeri Najran ini, mereka pergi ke kota Mekkah dan bertemu dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah pemimpin Mekkah saat itu, dan beliau sedang bersama Nabi Muhammad SAW. Pendeta-pendeta Najran itu memerhatikan anak kecil yang berusia 6 tahun. Kemudian mengatakan kepada Abdul Muttalib sebagai kakeknya bahwasannya anak kecil ini kelak jika sudah besar akan mempunyai kedudukan yang besar. Innahu la sya'nun azimun. Bahasanya seperti itu. Ini anak akan mempunyai kedudukan yang besar. Akhirnya Abdul Muttalib benar-benar menjaga cucunya ini. Sangat ketatnya Abdul Muttalib dalam menjaga cucunya ini, sampai beliau matanya harus selalu melihat Nabi Muhammad SAW. Jika beliau kehilangan, tidak terpantau Nabi Muhammad SAW, beliau marah besar dan memerintahkan putra-putranya untuk mencari Nabi Muhammad SAW sampai ketemu. Itulah begitu perhatiannya atau perhatian besar Abdul Muttalib kepada Nabi Muhammad SAW yang masih berusia 6 tahun. Bahkan di antara yang terkenal kisah bagaimana Abdul Muttalib ini mempunyai tempat khusus seperti dipan. Dipan yang diberi kasur tipis yang diletakkan di bawah naungan bayangan Ka'bah. Tempat khusus, tempat duduk khusus seperti singgasana untuk pemimpin Ka'bah, pemimpin Mekkah, yaitu Abdul Muttalib. Dan tidak ada yang berani untuk duduk di dipan tersebut kecuali Abdul Muttalib. Dan putra-putra Abdul Muttalib atau orang-orang Quraisy, mereka semuanya terbiasa duduk di bawah dipan tersebut. Terkadang untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari Abdul Muttalib atau tugas-tugas yang akan mereka emban untuk Ka'bah atau untuk tamu-tamu Ka'bah yang berhaji, karena haji sudah ada.
dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian suatu saat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil ini, yang berusia 6 tahun ini, beliau duduk di divan tersebut. Kemudian diangkat oleh pamannya, yaitu putra Abdul Muttalib. Diangkat oleh pamannya supaya duduk di bawah saja, jangan duduk di divan tersebut. Dan Abdul Muttalib melihatnya, kemudian Abdul Muttalib justru menegur anaknya. Abdul Muttalib mengatakan, "Da'u ibni hadza," biarkan anakku ini, cucuku ini. "Fa wallahi innahu la sya'nan," demi Allah, sesungguhnya kelak dia ini akan menjadi orang yang besar. Khusus untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk di situ tidak apa-apa. Ini yang disebutkan di dalam kitab ini, bagaimana kakeknya Abdul Muttalib benar-benar memperhatikan cucunya Muhammad, dan beliau menempatkan di tempat khususnya. Dan Nabi kita Muhammad SAW berada dalam asuhan Abdul Muttalib ini selama 2 tahun lebih. Umur Nabi Muhammad SAW 8 tahun 2 bulan 10 hari. Kakek beliau Abdul Muttalib meninggal dunia, dan sebelum wafat Abdul Muttalib berwasiat supaya cucunya ini dirawat, diasuh oleh saudara kandung ayahnya, yaitu Abu Talib. Abu Talib, saudara kandung ayah Rasulullah SAW, Abdullah. Mereka semuanya adalah putra-putra Abdul Muttalib. Nabi Muhammad SAW ini dalam asuhan Abu Talib lama, sampai lebih dari 40 tahun, sekitar 43 tahun bersama Abu Talib, sampai Rasulullah SAW menikah, mempunyai putra-putri, sampai Rasulullah SAW berusia 51 tahun, baru pamannya Abu Talib ini meninggal dunia. Oleh karena itu banyak cerita tentang Abu Talib. Di antaranya adalah pembelaan Abu Talib dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana ini membuktikan tentang selamatnya Abu Talib dari api neraka, sebagaimana yang pada pertemuan yang lalu ada yang bertanya tentang sosok Abu Talib. Nabi Muhammad SAW ketika berusia 8 tahun beliau diasuh oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib begitu juga sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW, melebihi dari putra-putranya. Abu Talib ini orang miskin, namun ketika Nabi Muhammad SAW tinggal bersama Abu Talib, tinggal di keluarganya Abu Talib, tinggal di rumahnya Abu Talib, Abu Talib merasakan keberkahan, terutama dalam makanan yang biasanya tidak cukup. Terkadang putra-putra Abu Talib merasa kelaparan, tapi
mulai masuknya Nabi Muhammad SAW di rumah tangganya Abu Talib, mereka semuanya merasakan keberkahan. Dan di antara uniknya, mereka jika tidak makan bersama Rasulullah SAW, maka mereka merasa kurang, belum kenyang, masih lapar. Tapi ketika mereka makan bersama Rasulullah SAW, mereka merasakan kenyang. Makanan sedikit tapi terasa banyak. Ini diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu taksirul qalil, yang sedikit terasa banyak. Itu namanya berkah. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Kisah yang terkenal saat perang Khandaq, saat perang Parit atau perang Sekutu, di mana Rasulullah SAW bersama para sahabat yang tinggal di Madinah dikepung oleh musuh dari orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir sekitar Madinah, begitu juga orang-orang Yahudi. Oleh karena itu terkenal juga dengan perang Sekutu. Sekutu untuk memusuhi, untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya di kota Madinah. Ingat, catatan dalam sejarah tentang peperangan sebanyak 27 kali yang diikuti oleh Rasulullah SAW, itu jika beliau mendengar ada musuh yang akan menyerang, beliau keluar dari kota Madinah. Jangan sampai musuh itu masuk ke kota. Itu strategi perang Rasulullah SAW. Strategi perang Rasulullah SAW menghindari jangan sampai musuh masuk ke kota, ke sebuah negara. Jika musuh sudah berhasil masuk, rawan sekali untuk kalah, dan kasihan wanita dan anak-anak kecil akan ikut tertindas, akan ikut mati juga, akan ikut perang juga, kasihan. Maka Rasulullah strategi perangnya keluar dari kota Madinah setiap ada berita musuh akan menyerang. Dan ada sebuah cerita di sela-sela perang Khandaq, perang Parit, perang Sekutu ini, yaitu ketika para sahabat yang berjumlah ribuan, 1000 lebih, sedang menggali parit, maka ada satu sahabat namanya Jabir bin Abdullah.